Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Salihah. Kembali lagi bersama aku, Ilva Novita Dewi, di acara Pekan Rutin KSWI. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai sikap dan mindset yang benar di kala pandemi ini. Karena kayaknya makin gak kelihatan gitu ya, kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, banyak yang tidak percaya akan keberadaan virus COVID-19 ini, sehingga mereka abai dan meremehkan, padahal nyawa mereka saat ini terancam. Bahkan tak sedikit yang meremehkan adalah di lingkungan para pemuda, apalagi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tegas akan mengatasi pandemi ini sejak awal, membuat kepercayaan masyarakat pun semakin turun drastis. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak memakai masker ya, masih mendatangi kerumunan tanpa menjaga jarak, tidak rajin untuk mencuci tangan, dan lain-lain sebagainya yang itu melanggar prokes kesehatan. Kita perlu pahami sobat, COVID-19 ini ada bukan karena kebetulan atau tiba-tiba ada begitu saja, melainkan ia diciptakan. Virus ini sama halnya dengan virus-virus yang lain, yakni ia adalah makhluk yang Allah ciptakan. Allah pun menciptakannya pasti memiliki khasiat tertentu, apakah itu positif atau negatif bagi kita. Misalnya Allah menciptakan ular. Ular itu berbisa. Nah, bisa itu ketika masuk ke dalam tubuh kita akan memiliki efek yang bisa membuat kematian. Atau jika dalam tubuh manusia terdapat bakteri E. coli, yang khasiat bakteri E. coli itu merupakan khasiat yang baik bagi sistem pencernaan kita. Sama halnya dengan virus COVID-19, virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui dua lubang, yakni hidung dan mulut. Lalu masuk dan bersarang di paru-paru kita. Virus ini membuat darah kita mengental atau bahkan membuat beku darah kita. Dan jika hal itu sampai terjadi, kita akan mengalami penurunan oksigen yang ada dalam tubuh. Apabila dari kita terserang virus ini, bukan berarti kita tidak bisa sembuh dari penyakit ini, karena virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Maka ketahanan akan virus ini bergantung pada imun tiap orang itu sendiri. Virus ini tidak hanya menyerang para lansia atau orang-orang yang sudah memiliki sakit bawaan, tapi bisa saja menyerang anak muda seperti kita. Bahkan dari pemberitaan di lapangan, banyak anak muda yang bisa terserang. Nah, ini saya mendapatkan info dari Kebumen, berita Kebumen, ya, ada salah seorang mahasiswa yang terkena COVID-19 karena ketidakpatuhannya terhadap prokes. Sang mahasiswa mengaku selama setahun dia terus bermain dan dia memilih untuk tidak memakai masker. Walaupun dia sendiri bilang, saya sudah melakukan kedisiplinan untuk rajin mencuci tangan. Bahkan selama berbulan-bulan dia tidak bersalaman dengan orang tuanya untuk menghormatinya. Anjuran memakai masker ia abaikan dan lebih memilih untuk tidak mematuhi. Sang gubernur geram dan menasihati secara tegas kepada pemuda itu, walaupun kita tidak ingin mematuhi prokes, pikirkanlah orang lain yang mematuhi. Mereka bisa tertular dari kamu yang tidak mematuhi prokes. Nah, menurut teman-teman, sikap dan perilaku dan mindset yang ada dalam diri pemuda ini bagaimana menurut teman-teman? Apakah benar atau salah? Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana sih seharusnya kita menyikapi akan adanya COVID-19 ini atau pandemi ini. Karena COVID-19 ini kan sudah ada kurang lebih ada 10 varian ya. Dan saat ini masih terus bermutasi. Bagaimana kita menanggapi dan menyikapinya dengan benar? Pertama-tama, kita haruslah meyakini akan rukun iman yang keenam, yakni iman kepada qada dan qadar.
Dalam hal ini, kita harus meyakini adanya qadar dan qadar, baik dan buruknya, karena dua-duanya adalah berasal dari Allah SWT. Qadar adalah suatu peristiwa yang terjadi di mana kita tidak bisa menghindarinya, sedangkan qadar adalah khasiat yang Allah ciptakan pada setiap makhluk, termasuk khasiat atau ciri khas pada virus yang bisa menginfeksi manusia. Maka teman-teman bisa kita tahu dari sini bahwa khasiat dari COVID-19 ini adalah qadarnya Allah. Nah, kita pun sudah memahami tadi bahwa virus ini masuk melalui dua lubang, mulut dan hidung. Karena itu untuk menangkalnya atau menghindarinya, kita perlu menerapkan cara-cara ini, yakni pertama, disiplin menggunakan masker. Kalau bisa, kita meminimalisir interaksi dengan orang asing. Dan sebisa mungkin, tidak berpergian ke tempat-tempat atau lokasi yang mengharuskan kita untuk membuka masker, misalnya tempat makan. Satu lagi, di kondisi yang seperti ini, lebih baik kita memakai masker yang berlapis atau double mask, yakni lapisan pertama menggunakan masker medis dan lapisan yang kedua menggunakan masker kain. Ini pun sudah dijelaskan oleh para ahli teman-teman bahwa tingkat efektivitas masker yang baik yakni dengan memakai masker medis dan kain yang efektivitasnya itu mampu menangkal hingga 85% loh. Kedua, rajin untuk mencuci tangan agar kuman yang menempel di tangan ketika kita menggosok atau mengusap mata, hidung, atau mulut kita itu tidak menjadi alat penghantar atau alat perantara masuknya virus. Begitupun dengan kita yang sehabis keluar rumah, sebisa mungkin habis dari luar, kita langsung mandi dan langsung mencuci baju kita, karena kita nggak tahu kita dari luar apakah virus itu menempel atau tidak. Ketiga, kita bisa nih teman-teman untuk melakukan penguatan fisik atau imun melalui vaksinasi. Fungsi vaksin ini untuk perlindungan dari dalam agar virus dari luar dapat dilawan oleh imun tubuh kita yang sudah diberi vaksin. Selain vaksin, bisa juga dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan vitamin atau buah segar. Jangan lupa buat menghindari gula ya, atau mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan, agar daya tahan tubuh kita itu makin kuat. Keempat, yuk rajin olahraga secara rutin, sehari minimal 15 menit deh, agar kesehatan kita makin terjaga. Jangan males ya. Nah, yang kelima, 1 dari 4 tadi adalah bagian dari ikhtiar kita secara fisik. Namun dalam kondisi seperti ini, berita COVID-19 yang makin hari makin banyak, ambulans yang sering terdengar, bahkan tak sedikit saudara atau sahabat kita yang mengalaminya sendiri, membuat kita makin ketakutan dan stres, yang malah membuat imun dalam tubuh kita itu menurun. Kita perlu untuk menguatkan ikhtiar kita di dalam aspek non-fisik juga, baik itu secara psikis ataupun spiritual. Kita perlu membentuk mindset yang benar. Mungkin sebagian dari kita sudah lelah dengan kebijakan pemerintah atau sistem ini hingga tak bisa diharapkan lagi. Maka kita perlu untuk berikhtiar secara individual agar tetap sehat dan kuat. Kita perlu sehat untuk orang-orang di sekitar kita. Kita perlu sehat untuk mencapai cita-cita atau impian kita. Kita perlu sehat karena kita masih banyak dosa, dan untuk memperbanyak amalan berpahala untuk bekal nanti kita pulang. Jika kita tidak berikhtiar dan mengabaikan begitu saja, padahal ajal kita sudah dekat, lantas bagaimana nanti kita mempertanggungjawab
diselamatkan di hari penghisapan. Kita perlu sadar teman-teman, kita sebagai millennials, pemuda Islam, tidak seharusnya terjebak pada statement yang malah membuat kita abai dan meremehkan akan kode Allah ini. Kitalah yang menjadi agen yang menguatkan sesama dan penyampai kebenaran. Maka itu perlulah kita membentuk mindset yang benar, bahwa COVID-19 ini suatu ketetapan Allah yang kita tidak bisa mengabaikan keberadaannya dan tidak bisa mengabaikan khasiatnya. Kiai Haji Hafiz Abdurrahman mengingatkan kita, betapapun hebat ilmu dan kemampuan kita, jika sakit maka semuanya tidak ada artinya. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengemban amanah, tidak bisa menyampaikan dan mencari ilmu, tidak bisa berdakwah. Jadi hidup sehat itu penting. Menjaga sehat tubuh ini juga penting. Dengan akal dan cara berpikir kita yang benar, kita bisa berikhtiar secara maksimal untuk tetap hidup sehat dan menjaga kesehatan agar maksimal dalam beramal soleh. Niatkan semua ikhtiar ini untuk beribadah kepada Allah. Karena itu guys, selain kita berikhtiar secara fisik, kita harus tentu terus-menerus menguatkan hubungan dan meminta perlindungan kepada Allah. Bagaimana caranya? Senantiasa berzikir, menjaga qiyamul lail, sholat duha, membaca Al-Quran, thalabul ilmu, dan mendakwahkannya agar semakin kokoh iman kita, karena iman ini adalah modal utama kita. Ingat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu husnuzan kepada Allah ya. Nah, itu ya teman-teman, mindset dan sikap yang benar yang hendaknya dimiliki tiap umat muslim untuk menanggapi dan menghadapi wabah pandemi ini. Segitu dulu ya teman-teman sharing hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe and healthy. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaiannya ya. Dan jazakillah khairan buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.